Ya paling khawatir adalah tidak jelasnya ilmu dan tidak jelasnya kepakaran. Bahkan kita mungkin kalah dengan yang nggak ada orangnya. Dengan AI, setelah dia tahu bahwa itu AI, baru turun. Artinya apa? Kita bisa terkecoh ya. Bahkan ada aliran sesat melalui dari infiltrasinya dari media sosial di lapangan itu menemukan sudah hadisnya nggak sama, pahamnya nggak sama. Ya, ada yang hadisnya sama, pahamnya beda. Nah, ada lagi apa? Nggak ada hadisnya dibikin hadis. Halo Sobat Reformis, kembali lagi bersama kami dalam program Hub Hura. Hura, jadi kita akan kali ini bicara tentang bagaimana pemikiran untuk menjembatani antara etika beragama, lalu bagaimana realitas cyber dan bagaimana perumusan kebijakan secara objektif. Dan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang tidak asing lagi di mata dan telinga kita. Pak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, PhD, dan kebetulan hari ini beliau itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah bikhair, Bang Safas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa jumpa. Alhamdulillah. Dari jauh-jauh hari kita pengen mengundang Pak Yai dan alhamdulillah hari ini Pak Yai berkesempatan untuk hadir. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa kita akan bicara tentang bagaimana menjembatani pemikiran antara etika beragama, realitas cyber, dan perumusan kebijakan secara objektif di Indonesia hari ini. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam lagi bersama Pak Yai, saya mau tanya dulu nih Pak Yai. Pak Yai ini tentu orang yang melalui berbagai macam proses di pondok pesantren sebagai seorang remaja anak muda. Tentu Pak Yai ini punya pendalaman belajar yang cukup luar biasa lah berdasarkan apa yang kita pelajari gitu tentang Pak Yai. Nah, saya mau tanya nih Pak Yai, dulu waktu Pak Yai masih remaja, masih muda zaman itu, ada nggak di internal Pak Yai itu mengkaji ataukah berdiskusi baik di pondok pesantren ataukah di luar pondok pesantren tentang tantangan ke depan, memprediksi bahwa entah 5, 10 atau 20 tahun akan datang akan dihadapkan dengan dakwah Islam yang serba digitalisasi gitu Pak Yai? Ya, kalau saya mengakui secara jujur ketika belajar itu belum tahu untuk apa saya belajar. Ketika saya belajar pokoknya diperintah oleh orang tua, lingkungan menghendaki saya belajar, yang rajin mencari ilmu dan tak terpikir apakah ada tantangan cyber seperti sekarang, dunia global yang seperti bola kecil, itu nggak terpikirkan sebelumnya. Tapi di dalam pelajaran kita namanya ilmu fikih, ilmu hukum Islam, itu seringkali mengandai-andai. Nah, mengandai-andai gimana ya kalau ada orang zina, kemudian mohon maaf kelamin perempuannya itu besar nggak sampai nyentuh, apakah termasuk zina atau tidak? Itu kan kayak nggak masuk akal. Padahal sekarang bisa terjadi apa? Pakai kondom. Nah, itu apakah dinamakan zina atau tidak zina gitu. Jadi banyak hal yang kita diskusikan yang itu kayak semacam menghayal, tapi apa yang akan terjadi ke depan. Tapi melihat dunia yang mudah seperti sekarang, dijangkau mudah, dijelajah mudah, kemudian interaksi mudah, yang nggak pernah terbayang dalam pikiran kita. Yang terpikir adalah bagaimana kita menyiapkan ilmu yang banyak, tantangan ke depan akan lebih kompleks, kemudian apapun kalau dibekali dengan ilmu dia akan bisa dijawab lah. Hanya saja kemampuan kita melakukan derivasi, bagaimana kita itu memberikan produk turunan lah dari ilmu yang global, prinsip-prinsip yang global itu kita tarik menjadi aplikasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi yang nggak kepikir dari sekarang kita bisa ada grup ya secara internasional dimanapun real time. Saya ngupload sekarang grup WA teman di Amerika, di Australia, di Inggris bisa. Sama dulu kita masih punya namanya email itu. Ada kan ada jaringan email yang kita bisa terconnecting semuanya, mailing list ya. Jadi dulu udah kayak hebat banget kita bisa berdebat semua itu. Nah, itu masih masuk email lah. Sekarang udah masuk di HP ya, bisa mau di Facebook lah, mau Twitter, mau WA, itu di IG semua kan bisa langsung real time dengan yang lain. Memang nggak kebayang, tapi ya kita harus menyiapkan semua kemungkinan perubahan di masa yang akan datang dan bekalnya adalah ilmu. Gitu.
Ada nggak ya hal yang paling mengkhawatirkan Pak Kiai ya tentang fenomena masyarakat kita, fenomena beragama masyarakat kita belakangan ini Ya, dengan masifnya digitalisasi hari ini Pak Kiai? ya pasti bagi saya sebagai aktivis keagamaan ya, saya aktivis keagamaan mulai muda, saya ya di pergerakan kemahasiswaan, pergerakan dakwah, saya aktif di NU, di MUI. Ya paling khawatir adalah tidak jelasnya ilmu dan tidak jelasnya kepakaran. Ya. Nah ini membuat orang belajar ngapain capek-capek, kok kalah gitu dengan orang yang hanya melakukan browsing, nah gitu ya kan. benar-benar. Nah bahkan kita mungkin kalah dengan yang nggak ada orangnya, dengan AI. Fenomena kemarin tuh ada IG yang itu hanyalah AI, kemudian orang nggak tahu kalau AI karena persis dengan orang ya yang berceramah dengan motivasi dengan waktu yang pendek, jadi orang senang. Itu sampai 1 juta lebih pengikutnya, followernya. Tapi setelah dia tahu bahwa itu AI, baru turun. Artinya apa? Kita bisa terkecoh ya. Bahkan mungkin kalau tidak ada pas pemberitaan menyebar saat itu, orang malah mungkin akan terus bertambah. Artinya apa? Sekarang antara pakar, antara yang ahli itu sama saja dengan orang yang tidak ahli. Bahkan bisa kalah dengan orang yang tidak ahli tapi pandai mengemasnya. Nah ini bahaya karena nanti menjadi pertama yang sekarang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah post truth. Jadi dia hanya percaya terhadap apa yang dia pikirkan. Jadi menilai kebenaran itu bukan berkebenaran objektif, tapi kebenaran subjektif. Artinya bukan memang kebenaran dari ilmunya itu sendiri, tapi karena core argumennya ini kok sama dengan yang saya pikirkan. Makanya banyak orang hanya baca judul, lalu kemudian nggak sampai baca di isinya, kemudian dia berkomentar, bahkan menghakimi. Kalau komentar bahkan menghakimi dari berita itu. Nah kalau ini keagamaan yang muncul seperti ini awal dari kehancuran agama. Karena agama itu yang paling menonjol dibanding dengan ilmu lainnya adalah berkaitan validitasnya. Validitas, transmisinya, itu jelas. Lah ini nggak jelas validitasnya, apalagi transmisinya tidak jelas. Akhirnya apa? Menjadi relatif. Jadi antara agama dengan akal semata. Memang agama dan akal tidak bertentangan, tapi ada kalanya akal itu memang tidak untuk menjadi sumber agama. Sumber agama adalah wahyu. Sementara sumber akal ada rasio. Memang memahami agama harus menggunakan akal, tapi tidak bisa menjadikan akal sebagai agama. Nah, kekhawatiran ke depan anak-anak muda sekarang yang malas belajar lama ya, konsentrasi mudah terganggu kalau terlalu lama. Mereka senang quote-quote yang paling panjang seperti narasi di IG lah, berapa 5 paragraf gitu, 30 detik lah selesai. Ya 30 detik gitu loh. Kalau sampai 1 menit udah kelamaan gitu loh. Sementara ini butuh waktu yang lama untuk mengerti terhadap keagamaan. Nah, ini kalau ke depan dibiarkan tidak ada yang bersuara tentang originalitas tentang keagamaan, saya khawatir agama itu menjadi sesuatu yang tak ada validitasnya, tidak ada originalitasnya, dan agama menjadi relatif, menjadi bagi semua orang menjadi agama. Padahal agama itu dasarnya wahyu dan itu berkenaan dengan objektivitas cara kita memahaminya. Nah, jadi memang kekhawatiran ini Pak Kiai, hampir semua kalangan itu mengkhawatirkan tentang hal ini, situasi yang akan tantangan terberat kita ke depan. Karena memang data menunjukkan sekarang itu kurang lebih penetrasi internet itu sudah mencapai 81,sekian% itu. Nah, dari pergeseran ruang fisik ke ruang cyber nih Pak Kiai. Nah, sudah tentu kita pasti akan khawatir karena pasti membantu untuk membentuk persepsi rakyat ini terhadap bagaimana memahami tentang agama dan juga negara nih Pak Kiai. Nah, kira-kira di internal MUI sendiri ataukah menurut Pak Yai itu ada enggak skema alternatif untuk bisa melihat persoalan semacam ini Pak Yai? Pertama kita pada paruh kedua 1 abad MUI. MUI kan lahir tahun 1975 ya, dan pada tanggal 26 Juli. Nah kemarin ketika kita pas 50 tahun menuju pada 50 tahun berikutnya, di antara yang kami tetapkan sebagai Shahifah MUI, Shahifah sebagai dokumen ya chapternya MUI, di antaranya adalah jihad di ranah digital. Jadi jihad itu kan kita dimaknai orang membunuh, jihad lalu perang. Jihad itu adalah berupaya dengan sungguh-sungguh bahwa kita akan mengisi kebaikan di ranah digital. Nah, kenapa? Karena saya punya keyakinan, kami punya keyakinan 50 tahun, 100 tahun ke depan itu adalah eranya digital.
Dan kita bisa melihat orang sekarang tiba-tiba terkenal gara-gara digital, tiba-tiba hancur juga gara-gara digital. Jadi sekarang semua basisnya digital. Orang yang kaya itu sekarang bukan yang bisnis retail, bukan faktual bisnis, Ya, tapi ya. yang di dunia maya. Ya, benar. Jadi cepat kaya. Kalau yang jual kayu, jual kelontong, jual barang, bahkan jual emas pun mungkin tidak semasif ketika dia menjual secara online. Real time orang bisa membeli. Nah, keagamaan pun juga begitu. Keagamaan ini sekarang kalau kita hanya menggunakan seperti kebiasaan, natural, tradisional, yang bisa dijangkau berapa? Orang hadir 1.000 orang itu udah full. Kalau kita rumahnya kecil, majelis taklimnya kecil, mestinya itu udah sesak tuh 1.000 orang. Tapi dengan dunia digital 1.000 itu baru sedikit. Benar. Jadi kalau punya follower 1.000 itu kecil. Benar. Nah, padahal kalau kita melihat sampainya pesan, itu juga kalah sampainya pesan dari orang yang hadir pada pengajian. Kadang-kadang mendengar, kadang-kadang ngobrol, kadang tidur. Iya, kadang-kadang tidur. Nah, sementara ini orangnya 1.000 yang subscribernya, lalu viewernya berapa, dia sudah bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kita. Jadi sebenarnya pertarungan kita sekarang di media digital ini. Betul. Jadi pertarungan antara baik dan buruk. Makanya saya sering sampaikan, yang punya kemampuan akses digital jangan berhenti. Benar. Yang pintar jangan diam. Nanti akan dipenuhi dengan kaum ruwaibidah nama. Ruwaibidah itu adalah orang yang tak punya kecakapan ilmu tapi sok-sok membahas hal yang besar. Ya. Nah, di dunia maya itu kan posisi orang menjadi sama. Yang komentar dengan status kita kan nggak tahu apakah ini komentarnya profesor, apakah doktor, atau anak lulusan SD. Nah, ini apakah pedagang, apakah dosen, nggak bisa bedain. Kita sudah langsung kepada subjeknya. Ya. Jadi tantangan. ini yang menjadi objeknya, bukan pada objeknya. Apa yang sedang didiskusikan? Dia komentarnya bagus atau tidak? Bahkan ketika dibuka ternyata bodong. Dan bahkan mungkin ada yang maki-maki itu. Kita kadang-kadang diskusi dengan dunia maya, dengan orang yang nggak ada siapa-siapanya. Kayak sekarang namanya orang lebih percaya pada ChatGPT, ya bisa percaya pada Gemini. Bahkan sekarang ya Google yang secara manual itu udah jarang ditinggal. Sekarang langsung kepada ChatGPT atau Gemini, dan mereka berbayar sebenarnya. Dan itu bisa lebih cerdas daripada ustadznya karena langsung ngeluarin dalilnya. Hanya saja ini nggak ada yang menjamin bahwa itu benar. Nggak ada yang memverifikasi bahwa itu adalah baik dan bagaimana. Tapi kita sudah dipaksa untuk membaca, melihat, dan bahkan meyakini dari jawaban itu. Karena masuk akal nih. Masuk akal. Bahkan kesalahan kita ketika bertanya bisa diluruskan sama dia. Sama ChatGPT itu. Nah, bahayanya adalah bagi orang yang tak punya background. Saya tidak punya background kimia. Maka yang dikatakan oleh ChatGPT tentang kimia saya akan percaya. Orang yang nggak tahu dengan agama, kemudian apa yang dijawab oleh ChatGPT ditaruh di media, apalagi di YouTube, sekarang kan sebuah kebenaran dan diukur dengan ya masuk akal nih, ya masuk akal nih. Padahal agama itu bukan soal masuk akal, tapi persoalan ada tuntunan wahyunya atau tidak. Nah, ini orang bergeser di era digital, kemudian dia mengedepankan kemampuan akal, hilanglah nanti originalitas dari keagamaan kita. Itu memang tantangan terberat kita ini. Pak Yai. Dan dari kita kan paling tinggi ya penetrasi soal internet ini. Kita dari 286 juta penduduk kita sudah di 265 ya. 65. Benar. Itu pun ada orang yang bukan hanya satu HP, kalau handphone tuh ada 2 HP, dua-duanya sama aktif gitu. Dan di masyarakat juga begitu. Jadi yang ada di masyarakat sekarang itu tanpa sensor. Padahal tak semuanya itu masyarakat baik untuk mengaksesnya. Kan sama dengan namanya bagaimana cerita orang dewasa, cerita bagaimana juga mengelola rumah tangga, itu kan baik bagi orang yang berkeluarga. Bagi anak kecil kan nggak bagus itu. Benar. Ya, jadi ada waktunya mana yang untuk pemikiran untuk orang yang sudah dewasa, sama dengan perdebatan berkenaan dengan keilmuan. Ini perdebatan bagi orang yang sudah akademik. Anak SD, anak SMP dengerin ini malah goyah dia, malah jadi ragu berkenaan dengan ketuhanan, dan itu kan bahaya menjadi orang nggak percaya dengan agamanya sendiri. Dan itu banyak sekali sekarang untuk infiltrasi paham radikalisme, liberalisme, paham-paham itu banyak sekali mereka tuh melalui dengan media sosial, karena yang dipegang adalah setiap hari ini orang hari megang begini, setiap hari itu tidak ada yang di bawah 16 jam.
rata-rata di atas 16 jam orang pegang handphone. Iya, Melebihi dari jam kerja. 16 jam, melebihi Jam kerja itu 8 8 jam. jam. Apalagi orang yang aktif di media sosial, mungkin bisa sampai 20 jam sehari semalam dia pegang HP. Bangun tidur langsung buka HP. Iya, bahkan saya sering berkelakar itu. Kalau dahinya itu hitam, bukan karena sujud, tapi apa? Pegang HP, sering jatuh ke dahinya pas mau tidur. Akhirnya dia hitam gitu. Karena apa ya? Mereka nggak mau berhenti, bahkan sampai jatuh-jatuh HP-nya itu nggak mau tidur. Dan mungkin anak-anak kita ini juga yang orang tuanya pengen lebih santai, lebih main, anaknya dikasih HP. Obat penenang. Obat penenang itu. Nah, itu juga kan bahaya juga. Apalagi anak umumnya di usia SMP yang dia mengakses. Ada teman saya itu kemarin ketika berangkat haji bersama, anaknya memang lebih banyak mengakses pada dunia internet. Dia malas belajar kepada guru. Betul. Tapi apa akhirnya dia bilang, saya lebih baik ngomong dengan mesin, lebih ngerti perasaan saya daripada orang. Dia kelahiran Jerman, mungkin budayanya lebih bebas. Di sini kan aware dengan paham orang lain. Di sana kan nggak ada urusan lah, urusan gua, lu kan gitu kan. Di sini kan kita aware. Nah dia daripada nanya kadang-kadang di judge itu karena kesalahan kan gitu. Saya lebih enak dengan mesin, nggak pernah ngejudge ke saya, nggak pernah nyudutkan saya, kan bisa begitu mereka. Jadi sebenarnya tantangan kita ke depan adalah majunya teknologi tidak diimbangi dengan literasi yang cukup. Kemudian maju teknologi di situ mereka mencukupkan dengan teknologi dalam belajar agama. Sebagai penambah informasi, berselancar mendapat informasi yang banyak, benar. Tetapi untuk menilai kebenaran informasi, lalu bagaimana informasi keagamaan itu yang baik, itu pasti membutuhkan penuntun atau pembimbing agamanya. Nah tadi saya ada dengar soal penetrasi internet tadi yang disampaikan oleh Pak Yai. Nah kebetulan nih sekarang tantangan kita paling berat juga Pak Yai, persoalan pendistorsian teks-teks otoritas teks ini keagamaan ini ketika sudah bergeser ke ruang-ruang maya, misalnya kayak tadi yang sempat kita ngobrol soal hadis dan segala macam itu kan. Nah skema dari internal Pak Yai sendiri seperti apa untuk memitigasi persoalan-persoalan pendistorsian semacam ini, Pak? Ya. Pertama, kami secara kelembagaan di Majelis Ulama itu menguatkan di medianya, baik di TikTok, IG, sebagaimana yang digemari anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, milenial, kita siapin itu. Makanya kami TV pun dikuatkan, media sosial kita kuatkan, web pun juga kita kuatkan. Karena kan sekarang membutuhkan informasi itu dari mana? Ya. Ada program tersendiri nggak, atau ada hardware atau apa gitu untuk mendeteksi secara dini tuh ketika ada akun-akun ataukah web-web yang sengaja menyebarkan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan. Kami tahu, tapi kalau orang-orang umum mungkin nggak bisa ya. Kita belum ada aplikasi yang bisa mendeteksi itu. Tapi kalau orang yang ngerti keagamaan, karena kan ada 2 tahap ini. Pertama ngerti agama, yang kedua bisa menguasai agama. Nah kalau nggak ngerti agama, bagaimana bisa melakukan verifikasi? Karena agama itu umumnya hadis, dia harus tahu bahasa Arabnya apa. Dari bahasa Arab banyak sekarang aplikasi dari Timur Tengah dan juga dari negara Islam, itu yang kita ditaruhkan saja, dia sudah tahu, langsung ditakhrij, namanya diverifikasi, divalidasi. Oh ini nggak valid nih, wah ini maudhu. Sekarang nggak sampai 1 menit, klik, udah keluar. Banyak aplikasi. Tapi kan bagi orang yang nggak bisa bahasa Arab, gimana bisa membedakan ini? Kadang-kadang yang disampaikan ke kita kan bahasa Indonesianya. Karena yang menyebarin hadis pun nggak bisa bahasa Arab. Aslinya bahasa Arab. Tapi setelah itu diterjemahkan bahasa Indonesia, terjemahnya kan belum tentu benar. Dalam ilmu agama ada namanya sihhatun naqli dan sihhatul fahmi. Benar kutipannya, benar memahami kutipan. Ada orang yang salah mengutip, pasti salah mahamnya. Kutipannya benar, sama kutipannya, tapi bisa berbeda pahamnya. Kalau saya boleh cerita, umpamanya ketika Nabi mengutus sahabat untuk mengakurkan kaum Bani Quraidah agar tetap di dalam pangkuan negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Nabi mengatakan, la yusalliyan ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. La yusalliyan ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Jangan kamu salat asar kecuali di kampung Quraidah. Padahal dia berangkat dari pagi. Nah, ketika itu sahabat ada yang mengatakan, wah ini udah waktu asar mau maghrib, sholat aja di perjalanan. Kata yang satu, enggak, tadi mengatakan Nabi jangan sholat asar kecuali di kampung Quraidah.
dia tetap meskipun waktunya sampai Isya, sholat di kampung Qura itu. Satu hadis yang dikutip di depan Nabi dua-duanya, bukan hanya mendengar, tetapi cara memahami hadis bisa berbeda. Yang satu sholat di perjalanan karena waktu asar mau habis, yang satu ngikuti pesan Nabi, sholatnya di kampung Qura itu. Jadi kita seringkali di lapangan itu menemukan sudah hadisnya nggak sama, pahamnya nggak sama. Ya, ada yang hadisnya sama, pahamnya beda. Nah, ada lagi apa? Nggak ada hadisnya dibikin hadis. Maka orang umum nggak mungkin dia itu bisa memverifikasi mana sebenarnya hadis yang sebenarnya. Nggak bisa. Makanya dia harus cari guru. Ini benar nggak? Ini aneh. Kita bisa melihat ini hadis aneh, ini benar. Nah, bagi mereka yang baru, kapan dia bisa mengetahui aneh? Kan kayak rasa loh. Ya, kalau Mas Faza panggilan Mas Safas ini. Kalau Mas Safas kayak semacam tubuh ini, ketika masuk sesuatu kan terasa. Atau ketika sopan santun kita, janggal sekali orang ini, gitu. Kan janggal. Itu sama dengan keagamaan. Oh, ini janggal. Ini dari ajaran apa ini? Kok nggak pernah ada? Tapi bagi orang yang nggak tahu agama, ya nggak tahu janggal dan tidak janggal. Janggal dan tidak janggal itu hanya kebiasaan ketika dia melaksanakan. Tapi bukan karena dia ada ilmunya. Nah, yang seperti ini yang mengkhawatirkan, mengkhawatirkan sekali. Oleh karena itu kami bikin namanya pusat konten religi. Jadi konten religi itu yang ada di MUI, kita hal-hal yang baru, kalau ada fatwanya dikeluarkan fatwa, kalau tidak jawaban kita secara personal yang sesuai dengan keagamaan kita. Kita lakukan itu untuk apa? Meluruskan. Nah, kan sama dengan kita. Sekarang kita dapat informasi jumlah penduduk di Indonesia 286 atau 280 juta, 87 juta penduduk kita umpamanya. Dari mana itu adanya? Untuk memverifikasi, kita harus masuk kepada webnya BPS. Badan Pusat Statistik. Ini kita ngambilnya. Itu valid. Kita pun juga begitu karena nggak bisa jangkau sekian banyak orang. Akhirnya apa? Kalau pengen tahu lihat ada nggak di dalam webnya MUI, ada nggak dalam pemberitaan MUI, sehingga web dan media sosial kita itu adalah yang menjamin tentang validitas sebuah ilmu. Karena kalau masyarakat dibiarkan dikasih aplikasi pakai bahasa Arab, min dari bahasa Indonesia ke bahasa Arabnya itu apa? Masuk bahasa Arab seperti apa? Karena nggak mungkin bahasa Indonesia itu dilakukan validasi, nggak mungkin. Untuk memastikan hadis itu asli atau palsu itu nggak bisa kalau dari terjemahannya. Karena mungkin terjemahan beda-beda. Meskipun dengan maksud yang sama. Maka kalau mau kita memvalidasi namanya mentakhrij, itu harus masuk dulu dalam bahasa Arabnya. Dari masuk bahasa Arab, mentakhrij itu baru masuk kepada aplikasi. Dari hadisnya di mana? Oh, dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah, riwayat An-Nasai. Itu bisa ketahuan. Karena sekarang mudah sekali, banyak aplikasi. Banyak juga di web itu yang aplikasi untuk mencari. Tapi bagi orang yang punya background agama, yang nggak punya background agama nggak mungkin. Jadi hanya sekedar meluaskan wawasan saja. Tapi kalau belajar nggak mungkin melakukan ini. Tapi itu sudah dalam bentuk fatwa udah keluar ya. Kalau nggak salah 2017 lalu sudah keluar fatwa MUI itu ya soal muamalah media sosial itu. Ya, kita 2014 sudah namanya fikih media sosial. 2014 apa 17 ya? 2017, sorry, 2017. Ya. Jadi 2017 itu keluar namanya fatwa medsos bagaimana kita cerdas bermedia sosial. Karena memang banyak sekali yang termakan hoax. Itu baru berita. Termakan juga hoax berkenaan dengan doktrin agama. Bahkan ada aliran sesat melalui dari infiltrasinya dari media sosial. Termasuk teroris orang yang mau jihad, mau bunuh, jihad dalam arti membunuh. Nah, kita menggunakan nama jihad itu tapi dengan makna yang sebenarnya. Bukan hanya membunuh. Jadi makna sebenarnya adalah berupaya sungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada yang lain. Semacam ada tabayun cyber gitu ya. Iya, kita kan ini jihad kita cyber. Seperti sekarang ini kita sedang jihad ini. Jihad apa? Mengisi ruang maya, dunia maya itu dengan konten-konten yang baik. Informasi penyeimbang. Kalau ada informasi dari luar kemudian datang ke kita kalau nggak punya pembanding dan kita nggak punya pengalaman, kita mengatakan benar semua dong. Iya, betul. Tapi ketika ada counter dari yang lain dan menyatakan tentang benar dan salahnya, itu baru ketahuan. Gitu. Nah, ini kita lakukan dengan cara memaksimalkan fungsi media sosial yang dimiliki oleh MUI,
NU, Muhammadiyah. Jadi kita ada jaringan sesama ormas Islamnya itu memperkuat ini. Minimal kalau NU jelas orang NU yang mengakses, Muhammadiyah jelas akses orang Muhammadiyah, Perti adalah Perti, MUI itu seluruhnya. Kadang-kadang ada yang kan banyak sekarang sampai mungkin 40% itu non afiliatif. Warga Muslim kita nggak ke NU, nggak ke Muhammadiyah, yang nggak afiliasi apa-apa. Ini kemana biasanya? Ini afiliasi kepada MUI. Rata-rata gitu. Rata-rata ke MUI. Di samping memang orang NU seperti saya yang jadi pimpinan di MUI, yang di Muhammadiyah pimpinan di MUI, sehingga MUI bisa menjangkau semuanya. Benar. Antar kita komunikasi, media kita juga komunikasi itu apa? Yang mengedukasi publik ini, biar publik ada pada ranah yang. Karena memang setiap ada masalah, alamatnya pasti ke MUI, pasti Pak. ke MUI. Yang baik disanjung, yang nggak baik mamanya diserang. Coba mamanya berkenaan dengan LGBT itu. Coba. Bentar, LGBT ini Pak Yai. Ini dia. apa ya? Masuk, mohon maaf kalau nanti diluruskan sama Pak Yai, apa? Fikih jinayah ya kalau nggak salah ya. Itu kan sudah ada fatwa atau ada penegasan bahwa ini barang perilaku menyimpang nih. Ya. Tapi dengan kondisi hari ini kan masih ada legal vakum nih Pak Yai. Ya. Ada nggak skema MUI bisa masuk ke sana gitu? Kan hukum di Indonesia itu sumbernya 3. Warisan Belanda, lalu hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dan hukum Islam. Jadi bahasanya Hazairin, Prof. Hazair itu ketika menyebutkan bagaimana mengakomodir dari hukum yang ada dalam Islam, ini disebut namanya takninu syariah, mengundang-undangkan syariah. Dalam bahasa hukumnya namanya resepsi hukum, menyerap hukum dari hidup yang hidup di tengah masyarakat, termasuk hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat. Nah, kita sudah ada fatwanya berkenaan dengan LGBT. Jadi sebenarnya nggak usah difatwain, orang udah ngerti kok. Ini bukan, kalau normal nggak bakalan kok. Cuman masalahnya Pak Yai, ini kita baca komentar di medsos ini Pak Yai, ada yang menganggap bahwa ini adalah bagian daripada tindakan persekusi gitu. Nah, sehingga maksud saya, ada nggak fatwa ataukah kajian dari MUI bersama pemerintah antara hukum positif yang tadi Pak Yai sampaikan dengan kajian MUI sendiri untuk menjembatani ini sehingga publik itu tidak menganggap ini bagian daripada bentuk persekusi gitu Pak Yai. Jadi kan persekusi ini orang baik dihalang-halangi. Tapi kalau orang buruk dihalang-halangi itu kebaikan. Sawung ayam jangan dipersekusi, ya biarin sawung ayam kan gitu. Orang judi jangan dipersekusi, orang judi nggak boleh ditangkap, hak dia berjudi, toh kalah uangnya dia, nggak minta ke bapak. Ya kalau begitu jangan dipersekusi Pak. Akhirnya apa? Kita menjadi hambar, ya laissez-faire, nggak ada kepemimpinan. Iya, nggak ada kepemimpinan, nggak hadir negara ini, kacau negara, tidak ada hukum jadinya. Oleh karena itu kita ada komunikasi, semua banyak yang kita komunikasikan dengan pemerintah tentang umpamanya undang-undang perkawinan. Yang jelas sekarang undang-undang ekonomi keuangan syariah itu pasti itu menyerap dari MUI. Di perkawinan juga begitu. Di perdagangan ada, politik juga ada, termasuk juga berkenaan dengan politik ini mau pilihan langsung atau dengan DPRD. Banyak sekali masukan, termasuk kita yang terakhir itu yang sifatnya kebutuhan kita, undang-undang anti pornografi, pornoaksi, itu adalah juga dari MUI. Dan terus mempertahankan pernikahan itu hanya laki dan perempuan. Undang-undang nomor 1 tahun 74 itu kan laki-laki dan perempuan, nggak ada jenis tengah-tengah antar itu. Kita itu kan nggak ada. Jadi kalau mengesahkan perkawinan sejenis nggak ada undang-undangnya. Tapi ini belum ada hukumannya. Ini kan sudah tidak kawin, tidak nikah, hanya kawin dalam arti karena nikah nggak akan pernah nikah itu LGBT itu. Makanya kita melihat masifnya di masyarakat, di mana baru ada bahkan di UI itu menganggap normal bukan penyimpangan. Ini kan kacau juga kan, adik-adik kita ini diskusinya nggak lengkap, hanya separuh. Baru ketemukan di Wonokromo Surabaya itu pesta begituan, di Bekasi bahkan di media sosial itu terang-terangan laki-laki. Coba kalau kita nggak usah pakai dalil, normalnya tuh di mana? Coba nggak usah pakai dalil lah, normalnya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan itu normalnya di mana? Dan herannya adalah kita yang normal dibilang nggak normal, nggak menghormati HAM, nggak menghormati kemajuan zaman gitu. Lah ini kalau kita diam, maka mereka dianggap benar.
Makanya kita sudah nggak mampu nih sekarang hanya melalui podcast. Nggak mampu kita hanya ceramah. Nggak mampu kita hanya himbauan. Banyak orang tua yang sekarang ketar-ketir. Jangan-jangan anak kita kena Ya itu dia apa ya. ketar-ketir. Karena apa? Ganteng-ganteng, cakep, gagah, melambai. Masya Allah gitu kan. Bisa dilihat itu. Apa yang bisa dilakukan? Oh ternyata dakwah kultural tidak efektif. Maka harus struktural. Apa? Perundang-undangan. Benar. Kita udah pernah berhasil. Banyak yang berhasil. Bukan hanya pernah, banyak berhasil. Anti pornografi. Termasuk juga KUHP perzinahan itu naik meskipun tidak maksimal ya. Karena perzinahan itu sebenarnya mau setuju mau nggak setuju ya zina kalau nggak menikah Ya, gitu kan. betul. Jadi kalau undang-undang keuangan, ke ekonomi banyak sekali dipengaruhi oleh kita. Nah, kita sekarang sedang menyiapkan naskah akademik, sedang menyiapkan, Oke. termasuk nanti akan mengarah pada RUU. Ya, dalam konsep hukum itu kenapa ini perlu diatur? Jelas ini meresahkan di masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Barat mengancam mau memecat yang katanya orang boti. Boti, ya, benar. Nah, sekarang Viral mana itu. dasar hukumnya? Ya itu dia. Nah ada langkah-langkah yang progres gitu nggak dari MUI dengan pemerintah ini? Kita sudah komunikasi dengan Menko. Ya, Pak Yusril itu sudah komunikasi, minta naskah akademik, kita sedang susun. Tapi sebenarnya kan bukan kewajibannya MUI, Ya. ini kewajibannya DPR. Kita kan sudah ngasih gaji sama DPR. Ya, betul. Nah harusnya DPR yang buat, tapi kami buatkan. Kenapa? Karena nunggu dari DPR nggak gerak-gerak. Mana DPR ada kedengaran membahas tentang namanya RUU anti LGBT atau pelarangan LGBT. Di Rusia sudah dianggap teroris loh. Ya benar, itu Rusia benar. Karena Rusia. tegas Rusia itu. Iya di Rusia, negara yang katanya maju. Rusia nganggap teroris loh. Kita alhamdulillah ada landasan di Perpres 111 Ya. bahwa ini ancaman non militer. Tapi ini belum mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan tindakan. Betul. Masih dinilai legal vakum itu. Iya, ya bisa bergerak, bisa enggak. Kalau ini dinaikkan menjadi pidana, maka ini akan menjadi kekuatan. Hukumnya nanti jelas. Penegak hukum itu ada panduannya. Kalau enggak, maka cuma orang diarak, ya, orang dipukulin. Itu kan menjadi hukum jalanan. Kenapa? Karena penegak hukum nggak bisa tegas. Kenapa nggak bisa tegas? Nggak ada aturannya. Nggak ada payung hukumnya, benar. Nggak ada payung hukum. Paling pol digerebek. Memang DPR ini harus nih. DPR nih, kita belum gaji kalian nih. Lah iya, saya bayar pajak loh. Nah, saya bayar pajak dan itu buat wakil-wakil kita. Kita pengen dengar suaranya di mana mereka itu untuk keberpihakan ini. Jangan sampai Indonesia ini keluar dari Pancasila. Benar. Gak ada dari yang berketuhanan yang Maha Esa itu yang membenarkan LGBTQ. Gak ada. Nggak ada. Jadi ini bertentangan dengan Pancasila. Makanya dianggap ancaman non militer. Tapi kalau ini tidak dilakukan antisipasi, mereka akan menyebar. Makanya untuk kita melakukan ya antisipasi, kemudian ancaman tidak terjadi kepada kita, harus ditingkatkan menjadi pidana. Betul. Jadi kalau yang sekarang ada di KUHP yang baru itu hanya pencabulan Cabulan sejenis. jenis, benar. Bukan karena LGBT-nya, karena pencabulan kepada siapapun pencabulan dihukum, tapi belum mengatur tentang LGBT-nya. Belum ada spesifikasi ke sana. Belum. Padahal kalau dalam Islam, ini kan kita bicara menyerap dari hukum Islam. Nanti dari agama lain mungkin bisa diserap bahwa orang yang melakukan ya mohon maaf melakukan seperti halnya LGBT itu lebih parah daripada perzinahan. Lebih buruk, hukumnya lebih berat. Faktulul fa'ilu wal maf'ul. Bunuhlah yang melaksanakan, yang juga yang dilaksanakan. Jadi yang pelaku yang dilakukan dua-duanya itu disuruh bunuh. Itu saking tingginya. Kenapa? Lebih bahaya daripada perzinahan. Sama-sama merusak pada hifdzun nasli, untuk menjaga keturunan kita, harkat martabat manusia. Kenapa orang wajib nikah? Untuk menjaga harkat martabat. Anaknya siapa, kakeknya siapa, silsilahnya jelas. Ya. Kalau nggak ada pernikahan, nggak jelas. Tapi andaikan dia zina, dia masih normal pada pasangan. Kalau ini sudah tidak beranak, sudah tidak normal dan melahirkan penyakit yang tak ada obatnya. Terlalu banyak, benar. Jadi bahayanya itu besar. Jadi realitanya lebih bahaya. Kemudian dalam konteks agama bahaya. Kalau zina aja diatur, pencabulan diatur, masa LGBT nggak diatur? Nah, di antara reasoning yang mengatur itu ya karena lebih bahaya, kemudian masyarakat juga sudah di mana-mana malah mempersekusi.
Kalau saya kasihan pada mereka, bukan benci loh, kasihan. Makanya cara kasihan kita tuh mereka kembalikan kepada jalan yang benar. Disehatkan mereka, dinormalkan mereka, bukan dinormalisasi, dinormalkan. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Ya. Itu dinormalkan, itu cara kasih sayang kita. Seperti kita punya anak, karena sayang, anak itu minta apa saja dikasih. Males ngaji pun biarkan, males sekolah dibiarkan. Itu bukan kasihan, itu dengki sama anak. Karena masa depannya apa? Rusak. Sama dengan orang-orang yang di LGBT itu. Saya kasihan dia, hormati dong, jangan persekusi dong. Ya nanti selamanya dia begitu. Bahkan dia itu tidak beranak, tapi dia bisa beranak pinak. Tidak beranak, tapi dia bisa menyebar kemana-mana. Betul. Jadi mereka nggak ada beranak. Tidak beranak tapi berkembang biak gitu. Iya, berkembang biak. Tidak ada beranak, dia berkembang biak. Nah, bahayanya juga mereka itu malah menyalahkan pada orang yang mereka punya anak karena anaknya terlantar. Biarkan kami yang merawat. Kan logika rusak. Pertama, dia itu bohong yang menyebar kemarin di media itu. Anak orang ditaruh di depannya. Jadi biasanya mereka irasional kok ketika senang laki sama laki, perempuan sama perempuan itu irasional. Karena memang kerjaan irasional itu. Bukan pasangan. Cara cintanya pun cinta irasional di mereka itu. Kan kejadian-kejadian itu di antara mereka. Nah, kalau ini sudah kejadian seperti ini, apa akan kita membiarkan negeri ini tanpa kita selamatkan dari ancaman itu? Ini harus kita selamatkan ke depan agar Indonesia ya terlestari lah. Kita kan cekok-cekok ini kok umur 30 belum menikah juga, umur sekian belum, ternyata akrab dengan teman laki-lakinya. Sekarang rawan Pak ya, jadi guyon kayak gitu kalau belum nikah tuh, dibicarain, diceng-cengin. Lah iya, ini jangan-jangan kemana ini kok tidak gitu kan.